Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu pada mata kuliah modifikasi perilaku, dan hari ini merupakan pertemuan kedua dan kita akan membahas terkait konsep perilaku. Baik, saya rasa kalian semua sudah mendengar perilaku itu apa, bahkan setiap hari kalian menunjukkan suatu perilaku. Nah, kita mulai dari bahasan pengertian perilaku. Apa yang dimaksud dengan perilaku? Perilaku di sini dimaknai sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia. Jadi segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang berupa tindakan, ini dinamakan atau dimaksudkan dengan perilaku. Namun perlu kita garis bawahi bahwa tidak termasuk perilaku diantaranya diagnostik suatu kondisi tertentu dan juga merupakan sifat kepribadian. Jadi sifat kepribadian seseorang tidak termasuk ke dalam bentuk perilaku. Misalnya perempuan itu kaya, perempuan itu miskin, perempuan itu cantik, perempuan itu kurang tampan atau kurang cantik. Nah, ini tidak masuk ke dalam konsep perilaku. Begitupun dengan diagnostik suatu keadaan tertentu. Misalnya seorang anak didiagnostik menderita ADHD, autis, ini tidak masuk ke dalam konsep perilaku. Nah, ini adalah pengertian dari perilaku yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya, perilaku sendiri terbagi atas dua kelompok, yakni overt dan covert. Overt di sini adalah perilaku yang nampak atau perilaku yang dapat diobservasi, perilaku yang terlihat. Misalnya seperti apa? Misalnya berlari, berjalan, tertawa, menangis. Ini merupakan sebuah perilaku yang bisa terlihat oleh diri sendiri dan juga bisa diamati oleh orang lain. Sedangkan kelompok yang kedua adalah perilaku yang covert atau tertutup. Perilaku ini tidak bisa diamati oleh orang lain dan ini sulit untuk dievaluasi. Contohnya apa perilaku yang covert itu? Misalnya berpikir, berimajinasi. Nah, ini adalah suatu bentuk perilaku tapi sifatnya tertutup atau tidak nampak, tidak dapat diobservasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dimensi dari perilaku. Pada dasarnya terdapat 4 dimensi perilaku. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi adalah seberapa sering perilaku itu terjadi. Misalnya seorang anak kelas 2 SD menangis dalam kelas setiap hari dalam pembelajaran. Tapi kita perlu melihat ketika kita mengukur dimensi perilaku dalam konsep frekuensinya, maka kita akan menghitung seberapa sering anak menangis dalam kelas pada saat mengikuti pembelajaran. Dimensi kedua adalah durasi. Durasi adalah seberapa lama perilaku itu terjadi. Misalnya tadi anak menangis. Kalau kita berbicara frekuensi, kita akan melihat seberapa sering anak itu menangis. Namun ketika kita berbicara durasi, maka kita akan melihat seberapa lama anak itu menangis. Oke, saya rasa cukup dipahami. Kita beranjak pada frekuensi yang ketiga. Maksud Ibu pada dimensi perilaku yang ketiga adalah latensi. Nah, latensi ini adalah berapa waktu yang dibutuhkan anak dalam menunjukkan sebuah respon setelah anak itu mendapatkan stimulus. Misalnya hari ini atau saat ini Ibu mencubit seorang anak. Setelah Ibu mencubit, kita menghitung waktunya berapa lama baru kemudian anak itu menunjukkan sebuah respon. Berapa lama dari mencubit kemudian anak itu menangis. Nah, ini adalah latensi. Kemudian frekuensi atau dimensi perilaku yang terakhir adalah magnitude. Magnitude adalah besaran dari perilaku. Misalnya dia berlari berapa kilometer, dia hasil belajarnya berapa, misalnya dapat 80, dapat 100, maka perilaku belajarnya inilah dapat 100 disebut dengan magnitude atau besaran dari perilaku. Oke, baik, itu tadi beberapa materi tentang konsep perilaku. Kita membahas pengertian, kemudian kelompok perilaku dan dimensi perilaku. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.